Perkenalkan, kami dari kelompok 3 mata kuliah Hukum Acara Pidana kelas 4 A5. Nama saya Khairul Anam, NPM 2024 10 11 5193. Perkenalkan, nama saya Sabrina Maharani dengan NPM 2024 10 11 5227. Perkenalkan, nama saya Balkis Nada Asyifa dengan NPM 2024 1011 5191. Nama saya Nazar Rizkia Khaira, NPM 2024 10 11 5212. Perkenalkan, nama saya Eliasa Fadifiani Mute dengan NPM 2024 10 11 5222. Di sini kami akan menerangkan tentang analisis perbedaan penyidik di KUHP baru dan KUHP lama. Salah satu perbedaan mendasar dapat dilihat dari definisi dan kedudukan penyidik. Dalam KUHP, istilah yang digunakan adalah pejabat polisi negara Republik Indonesia yang bersifat jabatan administratif. Sementara RUU KUHP menggunakan istilah penyidik kepolisian negara Republik Indonesia yang merupakan fungsi hukum acara secara spesifik. Pergeseran ini menunjukkan bahwa RUU KUHP menitikberatkan pada fungsi dan peran dalam sistem peradilan pidana, bukan sekedar jabatan formal dan dalam birokrasi negara. RUU KUHP menambahkan kategori baru secara eksplisit, yaitu penyidik tertentu yang tidak disebutkan secara eksplisit dalam KUHP. Meskipun dalam praktik telah dikenal melalui peraturan sektoral, misalnya PPNS di lingkungan kementerian atau lembaga, ini merupakan bentuk formalisasi praktik hukum yang sudah ada. Selain itu, redaksi RUU KUHP menggunakan frasa yang diberi kewenangan oleh undang-undang, sedangkan KUHP menggunakan yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang. Kata kewenangan di RUU KUHP bersifat lebih umum dan abstrak, sementara wewenang khusus di KUHP bersifat lebih sempit dan teknis. Dalam KUHP lama, sebagaimana diatur dalam pasal 1 angka 1, penyidik didefinisikan sebagai pejabat kepolisian negara Republik Indonesia atau pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan. Selanjutnya, pasal 6 ayat 1 membedakan penyidik menjadi dua, yaitu penyidik Polri huruf A dan penyidik pegawai negeri sipil huruf B. Namun, ketentuan ini tidak memberikan penegasan mengenai hubungan hierarkis di antara keduanya. Kondisi ini mencerminkan model yang belum sepenuhnya terintegrasi dalam kerangka criminal justice system, sehingga membuka ruang terjadinya dualisme kewenangan. Sebaliknya, KUHP baru memberikan pengaturan yang lebih tegas dan sistematis. Dalam pasal 1 ayat 1 disebutkan bahwa penyidik terdiri dari penyidik Polri, penyidik pegawai negeri sipil, dan penyidik lain yang diberi kewenangan oleh undang-undang. Lebih lanjut, pasal 6 ayat 2 secara eksplisit menegaskan bahwa Polri berkedudukan sebagai penyidik utama. Dari perspektif teori Integrated Criminal Justice System, penegasan ini bertujuan menciptakan koordinasi yang lebih efektif antar aparat penegak hukum. Dengan demikian terjadi perubahan penting di mana PPNS tidak lagi dipandang sebagai pihak yang berdiri sejajar, melainkan sebagai bagian yang harus berkoordinasi dalam sistem penyidikan yang dipimpin oleh Polri. Penguatan posisi Polri ini juga menimbulkan implikasi serius. Di satu sisi, sentralisasi kewenangan dapat meningkatkan efisiensi dan mempercepat proses penyidikan. Akan tetapi, di sisi lain, hal ini berpotensi menimbulkan konsentrasi kekuasaan, concentration of power yang rentan terhadap penyalahgunaan apabila tidak diimbangi dengan mekanisme pengawasan yang kuat. Perbedaan berikutnya terlihat pada cakupan kewenangan penyidik. Dalam KUHP lama, kewenangan penyidik diatur dalam pasal 7 ayat 1 yang mencakup 10 jenis tindakan. Antara lain menerima laporan, melakukan tindakan pertama di tempat kejadian perkara, melakukan penangkapan, penahanan penggeledahan, penyitaan, memanggil aksi atau tersangka, hingga menghentikan penyidikan SP3. Kewenangan tersebut cenderung berfokus pada tindakan fisik dan prosedural konvensional. Hal ini mencerminkan pendekatan crime control model yang lebih menekankan pada penindakan terhadap pelaku kejahatan. KUHP baru memperluas secara signifikan kewenangan tersebut. Dalam pasal 7, jumlah kewenangan bertambah menjadi 15 jenis dengan tambahan yang mencerminkan kebutuhan hukum modern. Misalnya,
Penyidik diwajibkan melakukan asesmen terhadap kebutuhan korban, khususnya perempuan, anak, dan kelompok rentan. Selain itu, diperkenalkan pula pendekatan restoratif justice untuk perkara tertentu. Tidak hanya itu, penyidik juga memiliki kewenangan dalam ranah digital, seperti melakukan penyadapan komunikasi, pemblokiran rekening bank, pemblokiran akun media sosial, serta penghapusan data elektronik. Seluruh tindakan tersebut tetap harus mendapat persetujuan hakim dalam waktu tertentu. Umumnya dalam 24 hingga 48 jam sebagai bentuk kontrol yudisial. Perluasan ini sejalan dengan teori due process of law dan perkembangan kejahatan modern, khususnya cybercrime. Dari sisi dampak, perluasan kewenangan ini memiliki dua sisi. Secara positif, penyidik menjadi lebih adaptif terhadap perkembangan teknologi dan mampu menangani kejahatan yang kompleks. Namun, secara negatif, kewenangan seperti penyadapan dan penghapusan data elektronik berpotensi melanggar privasi jika tidak diawasi secara ketat, sehingga memerlukan kontrol yudisial yang efektif. Perubahan dari KUHP lama, yaitu Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 ke KUHP baru Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2025, menunjukkan adanya transformasi besar dalam sistem hukum acara pidana di Indonesia, khususnya dalam hal peran, kedudukan, dan kewenangan penyidik. Perubahan ini tidak hanya bersifat teknis, tetapi juga mencerminkan pergeseran paradigma menuju sistem peradilan pidana yang lebih terintegrasi, modern, serta berorientasi pada perlindungan hak asasi manusia. Secara teoritis, perubahan ini dapat dipahami sebagai pergeseran dari model crime control yang menekankan efisiensi penegakan hukum menuju due process of law yang menitik beratkan pada perlindungan hak individu melalui mekanisme pengawasan yang lebih ketat. Dengan demikian, KUHP baru berupaya menyeimbangkan antara efektivitas penegakan hukum dan jaminan keadilan. Aspek lain yang mengalami perubahan signifikan adalah hubungan antara Polri dan PPNS. Dalam KUHP lama, Pasal 7 ayat 2 memberikan ruang bagi PPNS untuk melakukan penyidikan sesuai dengan bidangnya masing-masing. Hal ini membuat PPNS memiliki tingkat kemandirian yang cukup tinggi, meskipun dalam praktik sering menimbulkan konflik kewenangan dengan Polri. KUHP baru mengubah pola hubungan ini menjadi lebih terstruktur melalui ketentuan dalam Pasal 8 dan Pasal 9. Dalam aturan baru, PPNS diwajibkan untuk melaporkan setiap temuan sejak tahap awal kepada penyidik Polri, serta harus berkoordinasi dalam setiap tahapan penyidikan. Selain itu, PPNS juga harus mengikuti gelar perkara bersama dan menyerahkan hasil penyidikan kepada Polri untuk ditindaklanjuti. Dengan demikian, sistem yang sebelumnya bersifat horizontal berubah menjadi vertikal dengan konsep satu komando di bawah Polri. Dalam perspektif Integrated Criminal Justice System, langkah ini bertujuan menghilangkan fragmentasi dan meningkatkan efektivitas penegakan hukum. Namun perubahan ini juga menimbulkan kritik yang cukup signifikan. Kewajiban koordinasi dapat mengurangi independensi PPNS, terutama dalam menangani perkara-perkara sektor seperti perpajakan, lingkungan hidup, atau tindak pidana khusus lainnya. Selain itu, terdapat potensi konflik norma dengan undang-undang sektoral yang sebelumnya memberikan kewenangan penyidikan secara mandiri kepada PPNS. Jika tidak diharmonisasikan, hal ini dapat menimbulkan ketidakpastian hukum. Penyidik, pengertiannya tentang penyidik di KUHP lama pada pasal 1 angka 1 yang berbunyi penyidik adalah pejabat polisi negara Republik Indonesia atau pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan. Sementara itu, untuk KUHP baru pasal 1 angka 1, penyidik adalah penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia, penyidik pegawai negeri sipil, atau penyidik tertentu yang diberi kewenangan oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan. Selanjutnya akan membacakan tentang prosedur penyidikan. Perubahan juga terjadi dalam prosedur penyidikan. KUHP lama sebagaimana diatur dalam pasal 8 menggunakan alur yang relatif sederhana dan linear.
yaitu dari laporan, kemudian penyidikan, hingga perlimpahan perkara kepada penuntut umum. Tidak terdapat batas waktu yang jelas dalam setiap tahapan, sehingga proses penyelidikan seringkali berlangsung lama. Selain itu, penghentian penyidikan SP3 dapat dilakukan secara sepihak oleh penyidik tanpa mekanisme pengawasan yang kuat. Sebaliknya, di dalam KUHP baru memperkenalkan prosedur yang lebih rinci dan terstruktur atau terukur, sebagaimana diatur dalam pasal 11 dan pasal 12. Proses penyidikan dimulai dengan asesmen awal dalam waktu 3x24 jam, kemudian dilanjutkan dengan gelar perkara secara rutin yang melibatkan penyidik dan penuntut umum. Penyelesaian berkas perkara juga ditargetkan dalam jangka waktu tertentu, yaitu sekitar 20 hingga 60 hari. Penghentian penyidikan tidak lagi dapat dilakukan secara sepihak, melainkan harus melalui koordinasi dengan penuntut umum dan dilaporkan kepada lembaga pengawas seperti Kompolnas. Selain itu, penggunaan teknologi menjadi kewajiban seperti rekaman pemeriksaan melalui CCTV, penggunaan database elektronik, dan integrasi dengan sistem peradilan berbasis digital atau e-court. Pendekatan ini mencerminkan prinsip efisiensi dalam criminal justice system serta upaya mengurangi backlog perkara. Dari sisi dampak pengaturan waktu, ini dapat mempercepat proses penyidikan dan meningkatkan kepastian hukum bagi para pihak. Namun demikian, terdapat resiko bahwa tekanan terhadap batas waktu dapat mempengaruhi kualitas penyidikan, misalnya dalam hal pengumpulan alat bukti yang belum maksimal atau terburu-buru dalam menetapkan tersangka. Oleh karena itu, keseimbangan antara kecepatan dan ketelitian menjadi hal yang sangat penting. Dalam hal pengawasan dan akuntabilitas, KUHP lama hanya mengandalkan mekanisme pra-peradilan sebagaimana diatur dalam pasal 77 sampai dengan pasal 83 yang ruang lingkupnya terbatas pada pengujian sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, dan penghentian penyidikan. Pengawasan terhadap tindakan penyidik masih tergolong lemah. KUHP baru memperluas mekanisme pengawasan tersebut. Selain memperluas objek pra-peradilan, KUHP baru juga mengatur sanksi tegas bagi penyidik yang melanggar ketentuan sebagaimana tercantum dalam pasal 9. Pengawasan dilakukan secara berlapis, baik melalui internal kepolisian maupun lembaga eksternal seperti Kompolnas dan lain-lain sebagainya. Hak-hak saksi dan korban juga diperkuat, termasuk hak untuk merekam proses pemeriksaan sebagai bentuk transparansi. Penguatan ini sejalan dengan prinsip due process of law dan merupakan respon terhadap perkembangan praktik peradilan, termasuk putusan Mahkamah Konstitusi yang memperluas cakupan pra-peradilan. Dampaknya, akuntabilitas penyidik diharapkan meningkat dan potensi penyalahgunaan wewenang dapat diminimalisir. Namun, efektivitas pengawasan ini sangat bergantung pada independensi lembaga serta integritas para aparat penegak hukum itu sendiri. Tanpa hal tersebut, pengawasan berlapis hanya akan menjadi formalitas semata. KUHP lama tidak secara eksplisit mengatur pendekatan keadilan restoratif atau yang dikenal restoratif justice, sehingga sistem peradilan cenderung berorientasi pada penghukuman atau retributif. Hal ini seringkali tidak memberikan solusi yang optimal bagi korban maupun pelaku. KUHP baru memasukkan restoratif justice. Pendekatan ini dengan berkembangkan teori hukum modern yang menekankan pemulihan hubungan sosial dan keseimbangan antara pelaku dan korban. Pendekatan ini memungkinkan penyelesaian perkara tertentu di luar pengadilan melalui mediasi antara korban dan pelaku dengan pengawasan dari pihak penyidik. Hal ini menunjukkan pergeseran dari pendekatan yang semata-mata menghukum menjadi pendekatan yang lebih humanis dan berorientasi pada pemulihan. Dari sisi dampak, penerapan keadilan restoratif dapat mengurangi beban pengadilan, mempercepat penyelesaian perkara, serta memberikan keadilan yang lebih substantif. Namun demikian, terdapat beberapa potensi penyalahgunaan restoratif justice, seperti adanya tekanan atau ketimpangan posisi antara pelaku dan korban. Oleh karena itu, dalam penerapannya, konsep ini harus dilakukan secara hati-hati dan dengan pengawasan yang ketat serta adanya integritas dari para aparat penegak hukum.